Setiap kali musim seleksi aparatur negara dibuka, kita selalu melihat pemandangan yang sama. Ribuan, bahkan jutaan anak muda Indonesia berbondong-bondong mendaftar. Mereka mengikuti rangkaian tes yang panjang, mulai dari administrasi, ujian tulis, tes fisik, sampai pemeriksaan kesehatan. Semuanya membawa harapan yang sama: mengabdi kepada negara sebagai aparatur sipil, prajurit TNI, atau anggota Polri. Pemerintah selalu bilang, prosesnya transparan, adil, dan berbasis sistem. Semua dinilai berdasarkan kemampuan. Ada sistem tes berbasis komputer, pengawasan berlapis, dan melibatkan banyak lembaga untuk menutup celah kecurangan. Tapi, di balik semua proses resmi itu, ada sebuah rahasia umum yang terus hidup dari tahun ke tahun. Isu yang jarang dibicarakan terang-terangan, tapi selalu ada dalam obrolan di belakang layar. Isu pungutan liar dalam proses rekrutmen. Praktik ini tidak datang dalam bentuk surat perintah atau transaksi terbuka. Ia bergerak senyap melalui hubungan personal, perantara, dan bahasa-bahasa yang samar. Beberapa peserta mengaku pernah dihubungi oleh oknum yang mengklaim punya jalur khusus. Ada juga yang diperkenalkan lewat kerabat atau kenalan dekat. Kalimat yang mereka tawarkan hampir selalu mirip. Bukan janji pasti lulus, tapi sebuah peluang yang katanya bisa diperbesar dengan sejumlah biaya. Istilah yang dipakai pun macam-macam. Dibuat sehalus mungkin. Ada yang menyebutnya biaya pengurusan, uang komunikasi, atau sekadar uang titipan. Bahasanya dibuat sioloyala. Mereka hanya ingin membantu, tapi angkanya tidak main-main. Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung formasi dan instansi yang dituju. Transaksinya pun hampir selalu tunai, tanpa kwitansi, tanpa jejak. Semua risiko ditanggung penuh oleh peserta. Lalu, siapa yang paling sering jadi sasaran? Biasanya mereka yang berada di posisi rentan, mereka yang sudah pernah gagal berkali-kali, mereka yang usianya sudah mepet batas akhir pendaftaran, atau dari keluarga yang memandang status sebagai aparatur negara adalah jaminan mutlak untuk masa depan yang lebih baik secara ekonomi dan sosial. Keputusan untuk membayar seringkali bukan keputusan pribadi, tapi hasil rembukan keluarga besar, didorong oleh ketakutan akan kegagalan lagi. Tapi, apakah membayar selalu berarti lulus? Tentu tidak. Banyak sekali korban yang sudah kehilangan uang, tapi hasilnya nihil. Ketika pengumuman kelulusan tiba dan nama mereka tidak ada di daftar, si perantara perlahan-lahan menghilang. Kalaupun bisa dihubungi, alasannya selalu seragam. Kuota tiba-tiba berubah, ada kebijakan baru dari pusat, atau nilainya memang tidak mencukupi. Di titik ini, hampir tidak ada korban yang berani melapor. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah, dan rasa takut membuat mereka memilih untuk diam menanggung kerugian sendiri. Dampak dari praktik kotor ini bukan cuma soal kerugian uang. Ini jauh lebih serius. Bayangkan, jika seseorang masuk menjadi aparatur negara lewat jalur belakang dengan biaya besar, akan muncul tekanan untuk balik modal. Jabatan tidak lagi dilihat sebagai amanah untuk melayani publik, tapi sebagai investasi pribadi yang harus mendatangkan keuntungan. Inilah bibit dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kemudian hari. Logika jabatan sebagai investasi ini ternyata punya kembaran di dunia politik, yaitu politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Di banyak wilayah, menjelang hari pencoblosan, kita sering dengar atau bahkan lihat sendiri beredarnya amplop, paket sembako, atau bantuan tunai yang dibungkus dengan berbagai istilah. Ada yang bilang itu bantuan sosial, uang transport, atau sekadar tanda terima kasih. Polanya tidak selalu terang-terangan, tapi semua orang sudah paham maksudnya. Para pemilih jadi berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka tahu itu salah dan melanggar aturan. Tapi, di sisi lain, tekanan ekonomi membuat uang tunai di depan mata terasa jauh lebih nyata daripada janji-janji program yang belum tentu terwujud. Bagi para kandidat, biaya politik yang tinggi sering dianggap sebagai sebuah keharusan. Untuk menang, butuh modal besar. Bukan hanya untuk kampanye dan pasang baliho, tapi juga untuk mengamankan suara di level
paling bawah. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Kandidat yang menang dengan biaya tinggi setelah menjabat akan menghadapi tekanan untuk mengembalikan semua pengeluaran politiknya. Jabatan kepala daerah pun berubah fungsi menjadi sarana untuk menutup biaya kampanye. Disinilah pungli, rekrutmen, dan politik uang bertemu dalam satu garis lurus yang sama. Keduanya berangkat dari logika yang sama persis. Kekuasaan itu investasi, dan jabatan adalah alat untuk balik modal. Apa dampaknya bagi kita sebagai masyarakat? Sangat besar. Kebijakan yang lahir seringkali tidak berpihak pada kepentingan kita. Prioritasnya bergeser ke proyek-proyek, perizinan, atau keputusan-keputusan yang punya nilai ekonomi bagi si penguasa dan kelompoknya. Penegakan hukum memang terus berjalan, tapi tantangannya sama. Transaksi tunai, saksi tidak mau bicara, karena pemberi dan penerima sama-sama salah. Digitalisasi sistem memang sudah membantu menutup beberapa celah, tapi praktik informal ini sangat lihai. Ia terus mencari jalan baru, berubah bentuk, dan memanfaatkan hubungan sosial, kedekatan personal, serta ketimpangan informasi di masyarakat. Ini bukan lagi masalah yang bisa selesai hanya dengan aturan di atas kertas. Ini sudah menjadi masalah budaya. Kepercayaan publik terhadap sistem harus dibangun kembali. Selama masyarakat masih berpikir bahwa uang adalah jalan pintas menuju jabatan dan kekuasaan, praktik semacam ini akan tersubur. Selama kegagalan dianggap sebagai aib dan kemenangan adalah segalanya, maka akan selalu ada ruang untuk transaksi di bawah meja. Pada akhirnya pungli dalam rekrutmen aparatur negara dan politik uang dalam pilkada adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya merusak fondasi keadilan dan integritas bangsa kita sejak dari proses paling awal. Ketika pintu masuk menjadi pelayan publik dibuka dengan uang, dan kepemimpinan daerah diraih dengan transaksi, maka beban kerusakannya tidak hanya ditanggung oleh institusi, tapi oleh kita semua, seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah pengingat keras bahwa kualitas demokrasi dan birokrasi kita tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tapi dari seberapa bersih dan adil proses yang mengantarkannya. Selama praktik ini masih dianggap sebagai rahasia umum, pertanyaan tentang integritas negara kita akan terus ada. Dan selama uang masih menjadi bahasa paling ampuh untuk merebut jabatan, maka kepercayaan publik akan selalu menjadi korban utamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan masalah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.